Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur dengan NPM 18.12.4514. Ingin membacakan makalah kami, yaitu yang berjudul Huququl Muallim Wathiqatu Bihi, yang artinya hak dan kepercayaan guru. Untuk pertama-tama ulun akan membacakan kalimat Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا طلبت إلى المعلم أن يكون مؤدبا بالمعنى القديم فلا يقصر جهده على صب العلم في رأس التلميذ، وإنما يربيه ويثقف عقله ويقوم نفسه ويهيئه تهيئة صالحة للحياة العملية من جهة وللرقي العقلي من جهة أخرى. أول ما يجب عليك لهذا المؤدب أن تثق به وتطمئن إليه وتشعره بتلك الثقة وهذا الاطمئنان. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan-kesimpulan daripada makalah kami yang bagian saya. Untuk kesimpulan pada paragraf pertama, seorang pendidik jangan membatasi dalam mendidik seorang murid, bahkan harus ada kepercayaan dan jaminan di antara keduanya. Untuk kesimpulan yang kedua, paragraf kedua, jika kita menganggap guru itu hanya sebatas pekerjaan, maka tidak akan ada yang namanya rasa kemanusiaan di antara guru dan murid. Malah itu akan menimbulkan ketidakpercayaan antara keduanya yang akan melahirkan murid yang tidak bisa berkembang nantinya. Untuk kesimpulan yang selanjutnya, guru menjadi tidak punya kepercayaan terhadap dirinya sendiri yang tidak mampu mencetak pemuda penerus bangsa. Dan yang selanjutnya lagi kesimpulannya, yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya sudah cukup menghilangkan kepercayaan dari diri seorang guru yang membuat pandangannya sebagai guru itu hanya sebatas sumber penghasilan. Yang selanjutnya lagi kesimpulannya, guru kehilangan cinta terhadap profesinya yang mulia dan terhadap muridnya, bahkan ia tidak akan memperdulikan si murid karena ketidakpercayaan diri si guru. Untuk kesimpulan yang berikutnya, Taha Hussein mengasumsikan bahwa ini kesalahan Kementerian Pendidikan Mesir yang tidak ingin ada perubahan di pendidikan Mesir. Yang selanjutnya lagi, Untuk selanjutnya lagi, bahwa pemerintah tidak memberikan jaminan dan kepercayaan terhadap para guru, dan Taha Hussein menginginkan ada rasa cinta, kepercayaan, kerjasama dan rasa hormat antara murid, guru dan pemerintah. Sekian dari ulun. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman ulun. Baik, ulun akan melanjutkan pembacaan teks bahasa Arab daripada saudara M. Nur Abdussalam. Huququl muallim wathiqatu bih. Yajibu an yakuna al-hub alladhi yamla'u nafsal muallim litilmidih wa nafsal tilmid li muallimih. Wathiqatu allati tamla'u nafsal muallim bid-dawlah wa nafsal dawlah bil muallim. Wal ihtiramu alladhi yajibu an yakuna syai'an bain haula'i jami'an. Wa syai'un alladhi la shakka fihi walladhi ya'rifu kullu wahidin minna wa yatahaddatsu bihi ila nafsihi idha qala ilayha wa ila asdiqaihi idha amana ar-raqib. وأنه لو كشف عن النفوس المعلمين والمتعلمين والمشرفين على التعليم لرأينا فيها شرا عظيما شرا وخيفا يملأ القلوب فزعا وإشفاقا. لو كشف عن النفوس المعلمين والمتعلمين والمشرفين على التعليم لرأينا فيها شكا وريبا وبغضا وازدراء وخوفا وإشفاقا ولا تساءلنا بعد ذلك على أي شر ونكر نريد أن نقيم بناء الجيل الجديد. Baik, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulannya. Jadi di dalam diri seorang guru itu harus ada rasa cinta, bukan hanya seorang guru, namun antara murid dan guru itu harus memiliki rasa saling menyayangi, rasa saling menghormati, rasa saling percaya, dan jangan saling menyangkal. Bukan hanya antara guru dan murid, bahkan guru, murid, dan pemerintah negara itu harus ada saling menghormati. Kemudian kata beliau,
siapa yang mengetahui tentang pembicaraan seseorang? Tidak ada yang mengetahui. Misalnya apa yang dibicarakan seorang guru dengan guru, atau yang dibicarakan guru tentang murid, tentang pemerintah negara, atau tentang apa, nah itu tidak ada yang mengetahui. Namun kata beliau, aku lebih mengetahui. Kenapa jadi beliau lebih mengetahui? Karena beliau sudah berkecimpung di dalam dunia pendidikan itu kurang lebih 20 tahun. Jadi beliau sudah tahu apa yang dibicarakan seorang guru, murid, dan Kementerian Pendidikan atau pemerintah negara. Nah, beliau sudah mengetahui daripada kalian. Nah, kemudian apakah kalian yakin yang dibicarakan mereka itu tentang kasih sayang, tentang menghormati, tentang sesuatu yang tidak menyangkal? Jadi beliau lebih tahu, sehingga pendapat beliau ini, kata-kata beliau, tulisan beliau itu banyak yang tersinggung. Nah, banyak yang tersinggung dan tidak suka dengan beliau karena beliau lebih mengetahui tentang pendidikan itu sendiri, sehingga orang yang tersinggung, orang yang merasa itu otomatis akan tidak senang. Misalnya ada orang yang suka menyangkal, kemudian beliau tahu. Nah, jadi itu sesuatu bagi orang yang disangkal, bagi orang yang terkena efek beliau, itu akan hatinya merasa takut atau merasa tersinggung. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kata beliau, permasalahan seperti ini bukan permasalahan yang baru, tapi dari sebelumnya sudah ada permasalahan seperti ini. Sehingga kata beliau, aku bukan mengatakan sesuatu yang baru, namun ini sering terjadi di dalam Kementerian Negara, bahkan di dalam Menteri Pendidikan sendiri terdapat seperti itu. Apa? Yaitu saling menyangkal, saling seperti itu, saling menyangkal satu sama lain, sehingga tidak dapat dilihat antara seorang guru dan murid itu kasih sayang apabila masih suka menyangkal satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nasrul Pahma, NPM 18.12.4495. Di sini yang pertama saya akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul Hukukil Muallim Wasikobi. Al-amri wa ta'atu imluzofni lahum wajibatun iza ma'annas ilaiha domairuhum fa awwalu ma yajibu ala haula'i imluzofni an yastakilu iza kana ikhtilafu bainahum wa banil waziri minasyiddati wa imlisasin bi imlisa ilil jauhariyah bihaisu yattarruhum ilal istiqalah fa illam yakun minasyiddati bihazihi imlan zilatin fa aisaroma yajibu alaihim an yusajjilu ara'ahum wa yushribu biha alal wazir fa illam yaqbalha anfazulahu ma yurid wa qad abra'u zimmatahum wa ardaw domairahum wa nasahu li ummati fi ahammi marafikiha wa nasahu lil waziri nafsih walakinna al umura tajri fi wizarati imli arifi ala ma yukhalifu hadha ashaddal khilaf falasna na'rifu anna waziran min wuzarai imli arifin wajada muqawamatan qalilatan aw kathariyatan min muwazzafiyah la akadu astasni min zalika illa salasata muwazzafini ahaduhum al-ustazu Najibul Hilali alladhi khalafa wazirahu fi ba'di imlasaili sanatan wasabata ala khilafihi wa amdal waziru ra'yah walakinna ra'isal wuzara'i lam yamdi ra'yul wazir wasani mudirul jami'ati al-ustad Ahmad Lutfi As-Sayyid Basha wasalisu man yumli hadal hadis wa qissatna ma'a sahibi imli ali Hilmi Isa Basha la tahtaju ila an tu'ad wa la'allaka tulahizu
annal wuzara'a yata'aqabuna 'alal wizarati imla ikhtilafatin fala yuqriyuna fiha wala yubdalu illa ma tad'u ilaihi tabi'atan ar-rukji wa ma tufriduhu syakhsiyatul waziri in kana mumtazan min tajdidu imla tadil alladzi la yahdisu fasadan walattiraban fama balu wizarati dakhiliyati masalan lam tuqlib ra'san ala akibin ala kasratin man ta'aqaba 'alaiha minal wuzara'i dawis syakhsiyati al-qawiyati imlutana qudatan asyaddu tanaqud ma'a annahum fil 'adati yakununa ru'asa'a lil wazarati ilaihim yantahi sultanul hukumati kulli wa tastati'u an tulkiya misla hadzal su'al bil qiyas ila wizarati imlal wa wizarati adl wa ila ma syi'ta minal wizarah wal jawabu wahidun bil qiyas ilaiha jami'an wa huwa anna imlu zafni imnis ulani fi hadhihi wizarat mahma yakun amruhum wa mahma takun kifayatuhum wa mahma takhtaliful ara'u fihim yuqaddaruna a'malihim wa tabi'atihim wa yansahuna lil wuzara fayahuluna bainahum wa bani ma tutarru ilaih wazaratu imli arifi minal israf imlun kara fit tagayyuri wa tabdil wa izan faqul islahili syu'uni ta'limi ala ikhtilafi furu'ihi wa alwanihi rahniyun bi islahi la budda min tahqiqihi qabla kulli syai' wa huwa islahu diwani fi wazarati tarbiyati wa ta'limi wa laysat hadhihi awwala marratan ad'u fiha ila islahid daywan fi wizarati imlu arifi ala annahu syartu al-asasiyu likulli islahin yamassu ayya naw'in min anwa'it ta'lim faqad talabtu bidzalika wajahattu fihi munzu aksara min 15 aman kutibat fihi imliqalatun wa ulqiyat fihi imlu hadiratun wa tahaddatsa fihi ilal wuzara. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, karyawan wajib taat kepada menteri apabila sudah melaksanakan tanggung jawab, menasihati menteri, memuaskan hati nurani, dan terjadi perbedaan pendapat yang begitu parah, maka boleh mengundurkan diri. Yang kedua, di Kementerian Pendidikan terjadi kontradiktif, yang salah satunya Profesor Najib Al-Hilali dan Direktur Universitas Prof. Ahmed Lutfi Al-Sayyid Fasha. Yang ketiga, kementerian dapat mengubah hukum apabila itu dapat menuntut sifat kemajuan seperti tidak menyebabkan korupsi dan kekacauan. Selanjutnya, karyawan yang bekerja di kementerian apapun perbedaan pendapat di dalamnya, hargai pekerjaan mereka dan pekerjaan mereka itu mendapat konsekuensinya. Yang terakhir, setiap reformasi urusan pendidikan dalam berbagai cabang bergantung pada reformasi birokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya M. Nasrul Fahmi ingin melanjutkan presentasi dari saudara M. Nasrul Fahma. Walastu uhibbu an yuqala inni atajanna ala wazaratil ma'arifi aw azlimha. Falyaqra'un nasu ma syahida bihi wazirun min wazara'il ma'arifi wa min wazara'ihan nabahina haqqan wa la'allahu ashaddu man tawalla umuraha 'ilman biha wa ibtila'an lima khafiya min amriha wa ma zahara wa huwa al-ustadz Ahmad Najib Al-Hilali Basha.
فهو يقول في أول تقريره الذي نشره عن التعليم حين كان وزيرا للمعارف سنة 1935 ما ننكله بنصبه. قال في تعليل فساد التعليم الثانوي وأساس العلة في رأينا هو الإدارة التعليمية، هو في طريقة الإشراف على المدرس، هو بعبارة صريحة في وزارة المعارف. وقد حاولت أمم قبلنا أن تتبين أسباب فساد التعليم، فوجدت أن مرجع الفساد هو الهيئة المركزية المشرفة على التعليم، لأنها هي المسؤولة عن الخطط الدراسية وعن المناهج وعن النظام المدرسي. وقد اهتدت تلك الأمم إلى وجوب البدء بالبحث في النظام المركزي والتفتيش المدرسي، وحالة مصر في هذا الشأن شبيهة بما كانت عليه تلك الأمم قبل إصلاح التعليم فيها، فإن وزارة المعارف قد ركزت في يدها كل ما يختص بالتعليم تركيزا ألغى شخصية المدرس الإلغاء، وعجز القائمين على أمر التعليم من نظر ومدرسين عن إحداث أي أثر في تكييف التعليم أو توجيه التربية، فاستحلت المدرس صورة متقررة متشابهة، وانعدم بذلك الطابع الشخصي الذي ينبغي أن تتبع به كل مدرسة في حدود بيئته الخاصة وأساتذتها وناظرها وتلاميذها. وكما قل هذا التركيز يد النظر والمدرسين، كذلك قل يد الوزارة نفسها عن العناية بالمسائل الفنية عناية كافية مثمرة. Maksud dari paragraf yang pertama dalam halaman 120 ini menjelaskan bahwa Thaha Hussein dikatakan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Menteri Pendidikan. Sebetulnya itu tidak benar. Kemudian Profesor Ahmad Najib Al-Hilali Pasha ketika dia menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1935 mengatakan dalam menjelaskan korupsi pendidikan menengah ketika dia menjadi Menteri Pendidikan, yaitu dasar masalah dari korupsi pendidikan menengah itu adalah administrasi pendidikan. Kemudian rujuk atau penyebab korupsi tersebut adalah badan pusat yang membawahi pendidikan. Kemudian adanya desentralisasi dan sentralisasi pendidikan sehingga menghilangkan kepribadian sekolah. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua halaman 120. Wa idza kana zamanul wazarati mashghulan bi asghari syu'unil mudarrasiyati min uqubati talamizu wa muwazibatuhum wa i'adatuhum qaydihim wa i'timadin jadawilid durusi lam yabqa minhu illa al-qalilu litafarrugi lisyu'unil fanniyati wa dirasati siyasatil ulya litta'limi. Maksud dari paragraf ini yaitu jika pelayanan pendidikan hanya terfokus kepada urusan kecil seperti hukuman murid dan lain-lain, maka urusan teknis pendidikan dan mempelajari kebijakan pendidikan kurang terfokuskan. Kemudian lanjut ke paragraf ketiga atau paragraf yang terakhir dalam halaman 120. Wa kana al-haqqu 'ala al-ustadzi Ahmad Najib Al-Hilali Basha ayyubda'a bi islahid diwayan qala qabla ay ya'khudha fi islahi ta'lim ba'da an sujjala fi taqririn rasmi wa huwa wazirul lil ma'arifi anna diwayanu al wazaratu namsuhu huwa asasul 'allati fi fasadi ta'limi walakin dzuruf siyasati ajalathu an dzalika falam yasna' aw lam yakad yasna' fihi syai'a.
Artinya dalam paragraf tersebut atau maksud dari paragraf tersebut yaitu sebelum reformasi pendidikan, Profesor Ahmad Najib Al-Hilali mencatat dalam laporan bahwa kantor kementerian itu sendiri dasar penyebab korupsi di pendidikan. Kemudian lanjut kita ke halaman 121 paragraf yang pertama. Wa natija an zalika annal islah alladhi iktirahahu lit-ta'lim ats-tsanawi ala annahu qayyimun 'azimul khatar wa ala annal wuzara alladhina ja'u ba'dahu lam yamassuhu bitaghyiri wa la tabdil wa antadhiru munsafina an tablugha tajribatuhu illa aqsaha lam yu'ti ma kana yuntazaru minhu minas samarati li anna ad-dayawan alladhi ashrafa ala tanfidhuhu zalla kama huwa lam yataghayyar wa lam yanluhu al-islah wa tastati'u an taqulla illa hadha ad-dayawan arqa khuttatun min khatati ta'lim wa arwa'u min haji min manhajihi wa abra'u barnamajin min baramajihi fasayadhallu at-ta'limu kama huwa wa satadhallu nata'ijuhu kama hiya wa satasmirru syaqwa lisababin yasiru jiddan wa huwa annaka la tajni minasyauqil inabi wa anna faqida syai'i la yu'tihi kama yuqalu. Maksud dari paragraf yang pertama dalam halaman 121 yaitu karena keadaan politik di Mesir terjadi masalah, akibatnya reformasi yang diusulkan oleh Profesor Ahmad Najib Al-Hilali dianggap sebagai bahaya besar. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang kedua. Wa qad ja'alat wizaratul ma'arifi munzu a'wamin tatahaddatsu anil markaziyati wal limarkaziyati wa tash'uru bi annaha asrafat fi tadyiki 'ala an-nazari wal muallimina wa turidu an tuwassi'u 'alaihim ba'da syai'i wa tamnahahum ba'da sultan wa qad rasama al-ustad Najib Al-Hilali namsahu suratan hasanatan ra'i'atan li hadhihi al-hurriyah allati yajibu an turaddu ila an-nazari wal muallimina wa la'alla ba'da hadhihi surati qad anfaza bil fi'li walakinnahu lam yuntaj syai'an walan yunti tija syai'an li anna ad-diyawana wa zaratil ma'arifi kama huwa lam ya'khudh walan ya'khudh bil jaddi amrul la markaziyati hadhihi bal hirsa wa sahiyahrisu daiman ala ay yada'a idba'ahu fi kulli syai'i wa yudayyiqu 'ala an-nazari wal muallimina wa in adharat tawsi'ata wal ismah wa li anna nizamal markaziyati qad tala ahdahu wastadda duktuhu ala hadhil jili minan nizari wal muallimina fa faqadu aw kadu yafkiduna zawqal hurriyah wal ibtikar wa syakhsiyatil amilatil lati tuqaddimu an basariyah atamdi fi hizamin wa tasbitu ala ma tara wa la tufakir fi ma asa ay yaqul lal muftash wa ma'asa ay yaqul al muraqqabu wa ma'asa ay yaqul al wakil wa ma'asa ay yasna al wazir ba'da ay yusawwiru lahu haula'i al amru kama yarawnahu hum la kama huwa fil waqi' wala kama yarahu al mu'allamu awin nazarul ladzi amda. Maksud dari paragraf yang kedua pada halaman 121 ini
yaitu selama bertahun-tahun Kementerian Pendidikan di Mesir terjadi sentralisasi dan desentralisasi. Hal inilah yang membatasi guru dalam mengembangkan kewenangannya, berinovasi dan kebebasan guru. Kemudian paragraf yang terakhir, fahadhihi 'illatun mustaghsiyatun la tu'alaju bil anati wal hawadati war rafqi wa innama bi'amaliyatin jirahiyatin qad la yakunul iqdam 'alaiha yasriyun wala mulaiman lizurufi sayyi'at lizurufi siyasiyati wal ijtimaiyati wa akbaru dhanni anna zamana wahdahu huwa alladhi sayu'alijuha bima kana yakunu min karril ghadati wa marral anshi wa bulugis sinnil qanuniyati wa ijra'u damin jadidin fi uruqid diyawan la ahda lahu bidun lubin wala bitalamidin din lub. Maksud dari paragraf tersebut yaitu ini adalah masalah yang tidak hanya memerlukan kesabaran, tetapi harus adanya operasi pembedahan di Kementerian Pendidikan dan pendidikan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.